Free webinar 3, pentingnya literasi digital dalam pelayanan gereja. Kemarin narasumbernya bilang begini, ketika terdengar banyak hal yang salah dan tidak benar disuarakan oleh orang-orang salah, hingga kemudian terkesan benar, ketika banyak kejahatan diucapkan secara verbal dengan leluasa dan akhirnya yang jahat itu terkesan benar dan seakan kebenaran itu hilang, dia buat statement menarik. Salah satu penyebabnya adalah karena orang benar berdiam diri. Menarik loh, saya ulangi ya. Begitu banyak hal salah diajarkan, tingkah laku tidak benar terjadi, itu bukan soal kejahatan dan ketidakbenaran menang, tapi orang-orang benar berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Makanya Paulus bilang, Timotius tegur, Timotius tegur, Timotius ingatkan, ayat 6, karena banyak orang yang sesat, kau harus tegur. Seakan bilang begini, kebenaran harus dikatakan, kesalahan harus ditegur, jangan berdiam diri. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, tanggal 31 Oktober kita memperingati ulang tahun GPIB ke-76 yang hari ini tata ibadah khusus. Makanya lagu-lagunya Bapak Ibu menemukan agak-agak berbeda. Itu dalam rangka syukur kita 76 tahun. Bapak Ibu pasti pernah mendengar Indische Kerk, gitu ya cara pengucapannya bahasa Belanda soalnya, Indische Kerk. Itu ada di wilayah, ini gereja awalnya ini peninggalan Portugis di wilayah pelayanan Maluku, saya punya catatan Minahasa, Kepulauan Sunda kecil. Jangan bilang Sundanya Jawa ya, karena ada yang protes tadi pagi bilang, Pak masa Sunda kecil di timur? Itu catatan sejarahnya bilang begitu, namanya aslinya gitu. Oleh Menteri Pedanka tahun masa-masa, ini kan baru dirubah tuh di wilayah Nusa Tenggara Timur tuh nama baru. Nama lamanya Sunda kecil. Ada orang NTT nggak di sini? Tolong benarkan saya. Nusa Tenggara Timur, Sunda kecil terdiri dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa, bagian Lombok dan Pulau Jawa Sumatera. Ketika Belanda masuk, Indische Kerk masuk, ini diambil alih sisa pelayanannya. Lalu ini menarik Bapak Ibu, supaya tahu orang sejarah ini. Pada tahun 1934, supaya tahu orang sejarah ini. Pada tahun 1934, Gereja Indische Kerk di Minahasa memproklamirkan kemandirian mereka secara administrasi dan keuangan di Minahasa. Maka berdirilah satu bagian gereja mandiri dari Indische Kerk dengan nama Gereja Masehi Injili Minahasa. Itu terdiri dari orang-orang Minahasa yang warna kulitnya putih muda. Tapi juga ada yang warna kulit putih tua seperti saya. Apa itu? 1 tahun sesudah itu, teman-teman di Maluku, saudara-saudara di Maluku juga menyatakan kami mandiri secara administrasi dan keuangan tahun 1935, 1 tahun sesudahnya. Maka lahirlah Gereja Protestan Maluku. Ini juga warna putih kulitnya, tapi putih tua seperti saya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1947, di wilayah tadi saya bilang Sunda kecil yang melingkupi Nusa Tenggara Barat, Timur, sedikit bagian barat ada Sumbawa sedikit dan seterusnya itu, menyebut diri juga siap mandiri dalam tanggung jawab pelayanan gereja. Maka lahirlah Gereja Masehi Injili Timor. Maka Gemim, GPM, Gemit. Persoalannya adalah siapa yang layani saudara-saudara kami kalau merantau wilayah sebelah barat dari 3 pelayanan ini? Bingunglah bagaimana. Maka dalam satu persidangan GPI atau Indische Kerk itu
pada tahun 1948 ada ide menarik untuk dapat melayani wilayah barat. Dari 3 sinode ini dibentuk gereja keempat mandiri, namanya Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Maka tidak heran kalau orang Minahasa merantau ke sebelah barat pasti masuk GPIB. Orang-orang Ambon, Maluku kalau merantau ke sebelah barat pasti masuk GPIB. Gemit demikian. Walaupun agak kasih jauh, saya heran mengapa Gemim ada di sini. Dalam kebersamaan mungkin ada kesepakatan yang dibuat di mana ada 4 gereja mandiri itu anggotanya tidak boleh mendirikan gereja.